anggaran yang harusnya 16 miliar itu di ACC dari Bappenas cuma 7,3 miliar. Yang 5 miliar untuk bangunan, yang 2,3 untuk peralatan. Berarti kan kalau dari DE itu 16 miliar berarti kan harus kurang dari 9 miliaran. Yeah. Kemudian kita bertahap. Ada Ibu Bupati dulu. Ija itu dulu mau bantu ada tambahan, tapi bertahap. Ya akhirnya ada beberapa yang bertahap, ada yang dikasih conveyor itu sekali satu. Ternyata begitu Ibu sudah mau lengser nggak cukup dananya. Jadi dulu sudah di ACC untuk ditutupi dari APBD. Sudah di ACC, ternyata sudah kegiatannya anggarannya nggak mencukupi. Itu jadi artinya proyek kemarin itu belum selesai, tapi untuk kemarin waktu tanggal 2022 itu adalah peresmian untuk bangunannya. Jadi yang 7,3 itu sudah selesai, itu diresmikan untuk bangunannya, bisa di apa istilahnya sudah selesai dengan sesuai target. Jadi bukan operasional. Bagaimana supaya mengoperasionalkan RWU? Makanya kami kemudian bikin KSP, bikin nota dinas untuk supaya ada pengelola dari pihak ketiga. Karena itu ada dana besar, makanya kemudian diapresial. Dan jadwalnya kemudian setelah diapresial dinilai akhirnya di lelang umum. Di tahun 2023 itu dilelang ternyata 2 kali, tidak ada yang ini ikuti, jadi tidak ada yang berani yang minat karena harus menambah beberapa yang dari sekian anggaran yang 16 miliar baru 7 miliar itu ternyata harus dicukupi mereka karena supaya jadi beroperasi. Kemudian tahun 2023 akhir itu untuk ketiga kalinya barulah ada yang berminat. Namanya CV Agung Fresindo dari RPU yang di Paguyangan. Di Paguyangan itu ada RPU yang sudah jalan. Punya swasta itu yang mengelola sekarang. Kemudian setelah selesai ada KSP-nya untuk pengelolaan di pihak ketiga. Dan itu dengan konsekuensi pihak ketiga itu bayar PAD itu setelah dihitung itu dikontrak selama 20 tahun. 20 tahun. Tapi setiap tahun dievaluasi. Iya. Dan dia membayarnya satu, yang sewa tetapnya itu harus membayar sewa tetap itu per tahun itu selama 20 tahun itu bertahap. Jadi tahun pertama kemarin sudah setor 105 juta. Kemudian tahun kedua ini nanti 108 juta. Jadi makin ke sana untuk sewanya makin besar. Untuk kedua kita dapat pembagian keuntungan selama kalau itu sudah beroperasional. Jadi karena belum beroperasional berarti pembagian keuntungannya belum dapat. Nanti pembagian keuntungan adalah bertahap juga, maksimal itu 20%. Ya. Gitu ya Pak? Iya. Jadi ini sudah ke pihak ketiga, sudah setor semua. Jadi kita hanya memantau. Kalau tadi mengevaluasi, kalau misalnya dia tidak sanggup, setiap tahun dipantau. Kalau dia dievaluasi, kalau dia tidak bisa, tidak memenuhi pembayaran itu ya berarti tidak kembali lagi ke kita. Jadi keuntungannya kenapa jadi pihak ketiga? Yang pertama dioperasionalkan mereka dengan dana mereka dan tahap-tahap yang belum rampung itu mereka selesaikan. Keuntungannya barang-barang yang menempel pada bangunan yang mereka bikin, misalnya ada air blast, ada conveyor, ada semua itu semua dikasih. Nanti kalau sudah keluar itu menjadi milik conveyor.
itu. Jadi tidak mangkrak, tapi itu sudah dikelola pihak ketiga dan bayar setiap. Ini baru 1 tahun ini bayar, tahun depan ini 2025 nanti biasanya Desember ya bayar lagi untuk ke kas daerah. Terima kasih Pak penjelasan dari Pak Kadin, Pak Ismu. Saya mau nanya Pak, dari pembangunan rumah potong unggas 7,3 miliar Pak ya, apa yang disampaikan Bapak, nilainya 5 miliar bangunan, terus 2,3-nya alat. Nah, ketika Bapak mengatakan demikian, ini sistem multi year apa langsung Pak? Ini langsung. Dari sumber DAK ini? Langsung ya Pak? Langsung. Berarti langsung dengan global total 7,3 dari angka 9 berapa Pak? 16 miliar. 16 miliar itu ya? 15 miliar. Tapi di ACC sama pusat dari Bapenas itu cuma 7,3 dari anggaran yang harusnya 16 miliar dari Kementerian Pertanian lah. Bapak tadi menyampaikan bahwa di pihak ketiga kan dengan sistem lelang. Pada saat itu lelang itu terbuka lewat media sosial, koran sudah ada semua berkasnya Bapak ya Pak. Itu berarti kan pemenang itu dari yang Pakuyangan ya Pak, kalau nggak salah Pakuyangan itu sebayar setiap tahunnya tadi berapa Pak? Tahun pertama kemarin sudah bayar sewa. Iya, sewa 1,5 juta. 105 juta. 105 juta ya. Mohon maaf Pak, itu 105 juta akad di bulan apa? Bulan berarti Desember tahun 2024. Nah, pertanyaan saya di tahun 2024 akad di Desember, kenapa sampai sekarang tidak diaktifkan? Artinya ketika dia sebagai bertahap. Dari 16 miliar yang harusnya jadi sudah langsung operasional, tapi karena dananya baru 7,3, pihak ketiga yang akan membiayai itu. Ya, jadi semuanya nanti akan dia penuhi semua sampai dia beroperasional. Seperti itu. Berarti operasional ini dia yang membiayai, termasuk alatnya sendiri. Semuanya iya. Pokoknya dia bertanggung jawab untuk mengoperasionalkan. Ada perjanjian juga Pak? Ada perjanjian. Berarti rencana kapan Pak untuk aktif dari harusnya kemarin itu Oktober udah jalan. Ini rekrutmen sudah untuk teman-teman yang dari Limbangan, Limbangan Pulau yang kerja itu sudah direkrut, satpamnya sudah ada. Tinggal nanti running testnya kemungkinan bulan ini. Mereka rencana bulan September Oktober itu mau jalan, tapi ternyata listriknya nggak kuat. Termasuk listrik dia akan kemarin sudah. Listrik juga dia siap menampung ya. Sudah naik dari 5 kWh menjadi berapa saya lupa. Iya. Katanya tiap bulannya membiayai bayar 4 juta. Abonamennya 4 juta. Itu nanti akan ditingkatkan. Ini sudah mulai ditingkatkan. Karena itu konvensi usaha sih ya Pak ya. Iya, jadi ini benar-benar profesional karena orang dia sudah punya RPH. Itu berapa? Potong unggas itu berapa jumlahnya? Kalau kita dulu kapasitasnya cuma 1.000. Beliau kan orang sudah jalan besar, kemungkinan dia akan ditambah. Itu karena mungkin nanti ngambilnya dari beberapa unggas ya mungkin. Ya itu salah satunya kenapa ada RPU di situ, kita minta dari pusat untuk seperti itu. Minta RPU di situ untuk dari pusat, dari dana pusat itu lewat DAK, itu karena banyak ayam-ayam yang kita kemitraan kan banyak. Nah, teman-teman mengeluh karena mereka akan kesulitan untuk membuang itu, makanya kita minta ada RPU di situ. Kalau boleh tahu dan berkenan Pak, boleh nggak saya minta data dari mulai akad perjanjian dari pihak ketiga itu? Boleh itu aja. Satu. Yang kedua, Bapak tadi menyatakan ini lelang terbuka sudah melalui medsos dan beberapa macam ya dari mungkin WLP. Saya malah ingat dengan protes karena waktu pembangunan RPH yang dapat orang luar, dengan kok bukan orang dalam, namanya lelang umum.
Ya saya nggak bisa diprotes, yang umum saya nggak tahu apa semua yang dihilangkan. Nanti jangan-jangan kalau bukan orang Papua tanya kenapa orang lain jangan bukan saya kan aneh nama juga yang umum. Ya jadi intinya kembali lagi Pak Isnu, dengan adanya konteks seperti ini kita biar bisa terbuka, transparan ya kan. Kenapa kita baru mungkin tadi apa yang dikatakan Pak Kadin ini baru Mas Didik ini mungkin yang kesekian kali ya, betul. Mungkin yang terakhir teman-teman sudah banyak nanya ya kan tentang adanya penjelasan apa yang disampaikan jenengan ini bukan mangkrak tapi melainkan ada proses-proses ya kan di pihak ketiga kan. Maka dari itu dengan menjawab semua asumsi publik, kami sebagai lembaga ingin minta data-data yang pernah diuraikan oleh panjenengan ya kan. Artinya benar nggak itu ada kontraknya, terus dari 105 itu